Nah, lalu tepatkah kebijakan pemberian bansos kepada korban judi online ini? Kita akan bahas bersama dengan sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Yuanita Aprilandini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas Gede, Mbak Anggi. Iya, ini kita sedang membahas bagaimana polemik soal pemberian bansos ini, Bu, kepada korban judi online. Iya, karena informasinya begitu, Ibu, pemerintah menyampaikan keluarga yang menjadi korban itu akan kehilangan banyak sekali material dan juga psikologisnya terganggu, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menjaga supaya para keluarga korban ini jangan sampai menderita sengsara begitu, Ibu. Tanggapan Ibu sendiri seperti apa nih, Bu? Ya, jadi saya lihat tadi memang banyak sekali ya penolakan dari masyarakat. Pertama sebenarnya ada unsur ketidakadilan ya di situ ya. Kenapa dari skala prioritas ya pelaku atau korban pelaku judi online yang diprioritaskan untuk penerima bansos ya. Padahal kan banyak sekali ya kriteria ya kemiskinan yang memang sudah biasa digunakan ya oleh pihak pemerintah gitu. Kemudian yang kedua kan validasi datanya ya, ini benar. Bagaimana membedakan ya judi online yang mampu gitu ya keluarganya gitu dengan yang nggak mampu, itu kan dua kali verifikasi itu atau validasi ya gitu, karena bansos saat ini pun dengan skema sekarang itu sudah kita sering dengar kritiknya adalah salah sasaran, kurang tepat sasaran, apalagi dimasukkan lagi nih kriteria baru ya, pelaku atau keluarga dari pelaku. Ya, Bu Yanita, ini kan ada sanggahan juga dari Menko PMK bahwa sebenarnya yang disasar itu adalah keluarga yang menjadi korban dari anggota keluarganya yang menjadi pelaku judi online ini. Apakah Anda setuju bahwa ini yang disasar ini sebenarnya keluarganya? Tapi apakah sebenarnya sama saja ini? Nah ini jadi khawatir gini, perilaku judi ini kan sebenarnya perilaku yang menyimpang ya gitu. Harusnya ada punishment ya, apakah hukuman sosial atau juga terjerat dan undang-undang, alih-alih diberikan bantuan kan gitu. Nah masalahnya adalah kalau tujuan dari pemberian bantuan itu adalah kesejahteraan ya, nah di luar negeri juga ada social security namanya. Tapi beda negara, beda budaya gitu kan. Kalau di luar itu dia dapat social security itu malu. Kenapa? Karena saya ini beban negara, saya ini beban pemerintah kan gitu. Kalau di kita justru cari celah gimana caranya dapat bantuan. Nah ini kan jadi melegalisasi gitu perilaku menyimpang judi online-nya. Itu kecuali negara kita sudah punya mindset malu itu tadi ya, budaya malu mendapatkan social security, bantuan, kemudian tunjangan karena dianggap beban ya, beban negara dan beban pemerintah. Ya ini sebenarnya artinya bahwa bisa jadi pelaku yang melakukan aktivitas judi online ini justru menggunakan keluarganya untuk sebagai alasan untuk mendapatkan bansos, begitu ya, Bu ya? Nah, saya khawatirnya seperti itu karena mindset kita itu di mana ada celah untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Di situ kita bisa masuk gitu. Nah, kecuali tadi saya bilang mindsetnya adalah ada budaya malu mendapatkan bantuan, itu berarti kita beban negara nih, beban pemerintah nih, di society-nya juga kamu kan jobless, kamu nggak kerja, jadi kurang berharga di mata society. Kami bekerja, pajak kami membangun negara, kan gitu ya mindsetnya. Nah, kalau kita masih di seputar bagaimana mencari celah bantuan, wah ini luar biasa nanti ya. Banyak salah sasarannya, saya udah kebayang tuh. Kalau saya justru melihatnya satu sisi itu tadi, bahwa ada celah dari para pelaku. Saya justru melihatnya ini justru menunjukkan bahwa pemerintah sepertinya gagal untuk mengatasi judi online sehingga diberikan bantuan sosial bagi para pelaku. Ibu sepakat atau Ibu punya pandangan lain? Ya, karena saya juga khawatir ngelihat tadi angkanya nomor 1 kita ya, luar biasa ya. Padahal ya maksudnya mayoritas dari warga negara kita kan ya mau nggak mau kita sebut agamanya kan Muslim, dan Muslim itu kan melarang ya judi online. Berarti kan ada pertanyaan gitu ya, apakah masih efektif gitu kan ya nilai-nilai norma keagamaan ya, terutama agama mayoritas ya di Indonesia ini, itu satu. Dan kemudian yang kedua, apakah mereka paham dampak yang ditimbulkan
ditimbulkan dari judi online ini gitu, terutama dampak negatifnya ya seperti itu. Nah, ini harus ada edukasi ya menurut saya ya, edukasi di berbagai institusi yang terkait. Kalau dia bekerja, tempat kerjanya seperti itu ya, ada edukasinya. Kalau dia masih usia sekolah ya atau kuliah, berarti institusi pendidikannya harus memberikan edukasi ya. Kemudian kalau misalnya institusi keagamaannya diingatkan kembali pemuka agama bahwa ini kan tidak boleh, dilarang oleh agama kita. Ya mau nggak mau memang membentenginya seperti itu ya, edukasi dari berbagai institusi sosial dari masyarakat. Iya, Ibu Yuanita, kalau kita melihat ini kan sebenarnya ini kalau salah mohon dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya, pelaku judi online ini hampir bisa dipastikan mereka mengalami kekalahan ya Bu ya. Tapi apa penyebab ini terus terjadi dan angka pelaku judi online ini di Indonesia menjadi yang nomor 1 di dunia? Ya ini, jadi satu sisi ya degradasi nilai-nilai apa namanya yang saya bilang tadi ya, agama gitu kan. Agama ini sudah hanya menjadi direduksi menjadi formalitas saja. Jadi bukan esensi, itu satu. Kemudian yang kedua, budaya instan ya. Kan kalau judi menang, bayangan mereka adalah cepat kaya. Ya, cepat kaya itu kan budaya instan. Saya nggak usah kerja, tapi mungkin sekali 2 kali saya judi online dapat, saya bisa cepat kaya. Nah, ini kan juga ada budaya instan ya di situ, di kalangan kita saat ini. Berarti secara pendidikan maupun strata sosial masyarakat Indonesia ini Anda bisa bayangkan, Anda bisa gambarkan seperti apa Bu ketika angka pelaku judi online ini semakin tinggi nih Bu? Nah, kalau misalnya masalah judi itu dari dulu tuh ya sebenarnya kan udah ada yang apa namanya togel, kemudian yang undian yang berkedok apa namanya olahraga ya, tiket olahraga, saya lupa tuh namanya, zaman Orde Baru. Sebenarnya sampai ke klinik gitu ya, minta nomor gitu ya togel supaya keluar. Jadi secara budaya itu udah ada ya dari dulu, tapi sekarang didigitalisasi gitu kan, modelnya adalah judi online, jadi lebih mudah diakses dan terbuka untuk semua kalangan karena dia mudah diakses itu. Jadi di situ ya menurut saya potretnya ya saat ini gitu. Jadi ada basis apa namanya sebuah kebiasaan gitu ya, judi melalui bermacam-macam, bahkan ada menyentuh klinik ya untuk mendapatkan nomor yang keluar gitu kan. Nah, ini kan dipasang taruhan sampai ke orang pintar segala macam, tapi sekarang dia katakanlah berinovasi, bertransformasi gitu kan menjadi judi online digital, dan itu luar biasa ya, menyebarnya ke semua ranah ya. Jadi memang semakin tinggi juga kan penggunanya seperti itu. Ya, memang sebetulnya tidak bisa semata-mata ini jadi peran dan tugas tanggung jawab pemerintah semata sih ya. Bahwa seluruh elemen masyarakat perlu ikut intervensi, khususnya dari keluarga. Ya, dari keluarga bagaimana bisa memberikan literasi dan juga pengawasan dan juga pemantauan. Karena sementara ini kalau yang kami ketahui juga Ibu, bahwa judi online itu kadang-kadang berkedok game online. Ya, jadi anak-anak itu bisa terpengaruh ketika bermain game masuk secara tidak langsung begitu. Betul. Nah, lalu kemudian value apa dari keluarga ini Bu yang harus ditekankan kepada anak-anak supaya mereka tidak tergoda untuk bermain judi online ini? Iya, makanya saya bilang kenapa semakin tinggi. Nah, di situ kan semakin luas, apalagi ditutupi oleh apa namanya game online untuk anak-anak. Mungkin sampai menyusul anak SD kali ya. SD, SMP, dia nggak sadar bahwa memainkan permainan itu sama seperti judi, tapi bentuknya keping-keping, koin-koin gitu ya, yang dibeli dan di ini. Nah, ini memang orang tuanya harus melek. Jadi sebelum dia melakukan apa namanya edukasi literasi digital gitu kan, orang tuanya juga harus melek bahwa ini game yang sebenarnya dampaknya bahaya, ada unsur judi di situ, ini game yang biasa-biasa aja atau game edukasi misalnya kan juga banyak juga ya. Nah, ini orang tuanya sendiri harus workshop atau seminarkan juga dari sekolahnya bahwa hati-hati, anak ini saat ini bisa judi ini berkedok game-game online. Sebut aja kalau perlu nama gamenya itu, aplikasinya. Jadi kita juga sebagai orang tua, karena saya juga orang tua ya, jadi notice kan main apa gitu. Ini kan kita jadi tahu gitu. Nah, cara mengarah, kalau terakhir Bu, singkat ya, cara mengarahkan kepada anak-anak nih, misalnya seperti apa? Kalau misalnya kita sudah melihat nih anak-anak ini sudah mengarah ke game online nih, seperti apa Bu?
ya memang harus kembali lagi kepada interaksi tatap muka ya, di mana memang anak-anak itu harus bermain keluar rumah. Kalau misalnya game online itu kan dia nggak keluar rumah, dia di dalam rumah, terkurung gitu ya, tapi asik berjam-jam, kita nggak tahu. Jadi memang harus dicari kegiatan-kegiatan yang membuat anak kembali lagi beraktivitas di luar rumah. Dan ini sudah ada tidak ada kendala ya, karena sudah selesai ya pandemi COVID-19. Baik. Terima kasih Ibu Yuanita Priandini atas informasi dan waktunya untuk kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang.